Ini membahas tentang isim nakirah dan juga isim ma'rifat. Nakirah itu apa? Ma'rifat itu apa? Pembahasan yang panjang di bab ini adalah pembahasan isim ma'rifat. Kalau nakirah itu simpel, tapi isim ma'rifat nanti yang macamnya itu banyak. Babun nakirati wal ma'rifat wal ma'rifati. Wa in turid ta'rif al-ismi nakirah fahuwa alladhi yaqbalu al-mu'athirah. Jadi kan kita akan membahas nakiro ma'rifat. Nanti kan pertanyaannya setiap lafaz nanti kita tanyakan nakiro ma'rifat. Misal zaitun ma'rifat apa nakiro, mu'athira nakiro apa ma'rifat, sittatin ma'rifat nakiro, al-awwal ma'rifat apa nakiro itu kan. Nah, isim nakiro itu mudah. Selain nakiro nanti berarti ma'rifat. Isim nakiro adalah isim yang bisa menerima al. Isim nakiro adalah isim yang bisa menerima al. Contohnya rojulun. Lafaz rojulun itu bisa menerima al. Berarti itu setiap lafaz yang menerima al, bisa menerima al, maka itu adalah isim nakirah. Contoh lafaz rojulun. Rojulun itu bisa menerima al. Rojul itu bisa menerima al. Bisa dibaca ar-rojulu. Lafaz yang bisa menerima al, maka itu dikatakan dengan nakirah. Ya, bisa rojul ar-rojul. Kalau yang tidak bisa menerima al, nanti kan gampangnya kan selain yang itu berarti kan makrifat gitu kan. Nanti makrifat ada macam-macamnya bagian. Contoh misal hada. Hada ini bisa nggak nerima al? Hada bisa menerima al? Tidak bisa ini kan? Berarti makrifat. Zaidun nama orang. Zaidun bisa menerima al? Tidak bisa, mau namanya sudah Zaid masih mau dikasih al Zaidu. Al Zaidu namanya sudah Zaid. Kemudian alladzi bisa nggak nerima al? Nggak bisa. Berarti itu sudah isim mausul. Itulah apa namanya isim makrifat. Kemudian ma bisa nerima al? Nggak bisa. Kemudian huwa bisa nerima al? Nggak bisa. Misal dalika bisa nerima al? Nggak bisa. Itu. Jadi isim nakira adalah isim yang bisa menerima al. Isim-isim yang bisa menerima al. Toh, misal tetap fi furudil wudu. Ini furud ini kalau seandainya tanpa dimudofkan. Furud nakiro karena bisa menerima al. Tanpa kalau semisal tidak dimudofkan. Furud ismun. Ismun ma'rifat apa nakiro? Nakiro karena bisa menerima al ismu nanti. Mun nakiro al musannif kalau sudah ada alnya itu ma'rifat. Azman nakira karena bisa nerima al azma. Al azma muqtarinatan. Muqtarina ya nakira. Muqtarinatan nakira. Ghasli al ghaslu. Kalau tidak dimutuhkan maka ini nakira. Hadas nakira. Raf'a nakira. Itu. Pokok lafat-lafat yang bisa menerima al
nanti itu dikatakan dengan nakirah. Itu bisa dikatakan dengan nakirah. Pembahasan apa namanya? Itu gampangnya. Berarti selain itu wawairuhu ma'arif. Wawairuhu berarti selain nakirah, ma'arif berarti nanti isim-isim ma'rifat. Nah, wawairuhu ma'arifun wa tusaru fi sittatin fa awwalu ismun mudmaru. يقنى به عن ظاهر فينتمي للغيب والحضور والتكلم وقسموه ثانيا لمتصل مستقر أو بارز أو منفصل. Isim-isim makrifat yang akan kita bahas nanti itu ada 6. Nanti kita bahas satu persatu ini. Isim makrifat, kalau nakiro kan isim apa namanya, fahuwal ladzi yaqbalu al. Isim yang bisa menerima al. Selain itu nanti isim makrifat yang akan kita bahas nanti terdiri dari 6. Pertama adalah isim dhamir. Nanti kita akan bahas satu persatu ini. Kita bahas satu persatu secara mendalam sekaligus dengan mempraktekannya ke kitab. Bagaimana prakteknya satu persatunya. Ada pertama adalah isim dhamir, yang kedua ada isim alam, kedua ada isim alam, yang ketiga ada isim isyarah, yang keempat ada isim mausul, yang kelima isim yang kemasukan al, kemudian yang enam adalah isim yang dimudhofkan pada salah satu yang lima. Iya, Isim yang gila. dimudhofkan pada salah satu yang lima. Isim yang dimudhofkan pada salah satu yang lima. Jadi ada isim dhamir, ada isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang kemasukan al, isim yang dimudhofkan pada salah satu yang lima. Ini adalah isim-isim ma'rifat. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Berarti karena kita sudah lepas dari nakiro ya. Nanti lepas dari nakiro semuanya ke bawah, kita fokus kepada ma'rifat. Nanti terus sampai ke bawah ini kita fokus terhadap isim ma'rifat. Sebelum kita fokus kepada isim ma'rifat, isim nakiro dulu, ada yang bingung. Sudah ya, aman isim nakiro. Izin bertanya Ustadz, Ya. isim nakiroh kan bisa menerima al, tapi Hmm. ketika kalimatnya sudah kemasukan al, berarti dia pindah status jadi marifat. Apa gimana? Langsung menjadi ma'rifat ketika ada alnya. Oh, baik. Ya, terima kasih Ustadz. Oke, ketika ada alnya ini. Nakiro itu maknanya umum lagi. Gini. Nakiro itu maknanya umum. Kalau apa namanya? Ma'rifat itu khusus nanti. Kan ar-rojulu di depan ini adalah nakirah. Ar-rojulun yang di depan nakirah, ar-rojul ada makrifat. Kalau saya bilang rojul, hei rojul, memang ya misalnya di depan saya itu banyak orang laki-laki. Sebenarnya yang saya ingin tunjukkan cuma satu orang di antara sekian banyak laki-laki. Tapi saya bilang, hei rojul, kalau tanpa ada al, maka itu menunjuk kepada umum. Belum ketemu laki-laki yang mana itu. Intinya satu orang di antara mereka, masih secara umum. Tapi ketika sebenarnya ar-rojul, ketika ada alnya, sebenarnya itu sudah ada rojul yang memang dituju. Oh, rojul itu sudah tertentu, tertuju. Rojul ini belum ketemu. Kalau rojul di depan, rojul yang mana masih umum. Karena banyak orang laki-laki, belum tentu rojul yang mana. Tapi ketika ada al, itu menjadi fungsinya apa? Fungsinya menjadi khusus nanti. Jadi bukan tidak ada bedanya antara rojul dengan ar-rojul ya, bukan tidak ada bedanya. Itu ada bedanya. Nanti kalau rojul tanpa ada al itu menunjukkan umum. Nanti bisa saja siapa saja belum tentu. Pokok rojul intinya rojul nanti secara umum. Tapi ketika sudah ada al itu khusus sudah.
memang penyebutannya rojul, tapi yang dikehendaki rojul yang mana itu sudah ketemu, sudah tertuju. Sehingga kalau nakiro itu adalah isim yang bisa menerima al dan bermakna umum, sedangkan makrifat itu nanti khusus. Gitu. Rojul ketika ini adalah nakirah karena secara ini bermakna umum, belum ketemu rojul yang mana, tapi ketika dikasih al, itu sudah secara otomatis maka menjadi isim makrifat. Karena isim makrifat, salah satu dari isim makrifat itu kan adalah isim yang kemasukan al. Itu isim yang kemasukan al ini ada bagian di sini atau ada isim yang kemasukan al. Nah, itu bisa dipahami ya. Insya Allah bisa Ustaz. Oke. Kita lanjut, kita bahas setelah itu kita masuk kepada isim-isim makrifat. Isim makrifat. Yang pertama adalah isim domir. Yang pertama adalah isim domir. Oke, oke. Domir itu nanti terbagi dua. Ini keterangannya dulu, baru nanti ke tabel. Ya. Domir itu akan terbagi menjadi dua nanti. Ada istilahnya domir mutasil, ada istilahnya domir munfasil. Kalau domir mutasil, ada domir munfasil. Domir mutasil itu apa? Yaitu isim domir. Ini yang mutasilnya. Karena gini nanti, ini pahami dulu. Makanya di sini ada domir ada domir munfasil, ada mutasil ini sini kan. Yang domir munfasil nanti kan mahalnya cuma dua, rofa nasab, rofa nasab. Kalau yang domir mutasil, rofa nasab jer. Nah, untuk mengetahui domir mutasil dan munfasil itu apa? Kita ke keterangan ini dulu. Domir mutasil dan munfasil itu apa? Ntar. Domir mutasil itu domir, isim domir yang tidak bisa dijadikan permulaan. Jadi domir mutasil yaitu domir yang tidak bisa dijadikan permulaan dalam kurung mubtada dan tidak bisa jatuh setelah illah. Nah, yang tidak bisa jatuh setelah illah. Jadi, oke, kita contohkan sekarang. Domir mutasil, domir yang tidak bisa dijadikan permulaan dalam kurung menjadi mubtada dan tidak bisa jatuh setelah ilah. Oke, kita contohkan. Misal, domir mutasil, misal, saya mau domir mutasil, misal, ka, ko, imun. Tidak bisa, nggak ada menemukan contoh ka, ko, imun. Ka ini yang domir mutasil. Ka ini adalah domir mutasil. Mana ini? Ka, ko, imun. Ka, ko, imun gak bisa. Domir mutasil adalah domir yang tidak bisa ditaruh di permulaan. Tidak bisa ditaruh di permulaan menjadi mubtada. Ka adapun kamu, ko imun ialah berdiri, gak bisa. Domir mutasil tidak akan bisa seperti itu. Kemudian, domir mutasil, domir mutasil juga tidak bisa jatuh setelah illah. Tidak bisa jatuh setelah illah. Ma akramtu illa kaini.
Contohnya adalah ma'akrom tu illaka. Tidak bisa. Ma'akrom tu illaka. Domir mutasil pertama tidak bisa ditaruh di awal permulaan kalam untuk menjadi mubtada. Juga tidak bisa jatuh setelah illah. Ini kalau domir mutasil. Domir mufasil kebalikannya. Bisa ditaruh di awal, bisa jatuh setelah illah. Anta misal. Huwa. Domir mutasil. Huwa qaimun. Bisa. Maka yang ini di atas mutasil, yang di bawah mufasil. Kalau mutasil, saya ulang, kalau mutasil adalah isim domir yang tidak bisa berada di permulaan kalam menjadi mubtada. Kaimun, contohnya kaimun ini tidak bisa ya, nggak akan menemukan contoh seperti ini. Kemudian domir mutasil itu adalah domir yang tidak bisa jatuh setelah kata illah. Ma'akramtu illaka, nggak bisa. Dan kalian tidak akan menemukan contoh seperti itu. Tidak boleh. Lah, kalau domir mufasil, kebalikannya. Boleh ditaruh di awal pembahasan, boleh ditaruh di awal pembahasan menjadi mubtada, boleh juga jatuh setelah ilah. Contoh yang pertama ditaruh di awal pembahasan, di permulaan kalam menjadi mubtada. Huwa qaimun, dia berdiri. Huwa dzahibun, dia pergi. Huwa muallimun, dia seorang pengajar. Huwa tilmid, dia seorang pelajar. Boleh. Boleh juga jatuh setelah illah. La ilaha illahu. La ilaha illahu, la ilaha illallah, la ilaha illahu itu boleh. La ilaha illa anta. La ilaha illa la la ilaha illa anta. Contohnya boleh setelah ilah. Nah, la ilaha illa anta boleh. Jadi adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil adalah itu, kemudian kebalikan dari dhamir muttasil adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu definisinya kebalikan dari dhamir muttasil. Oke. Nah, nanti dhamir muttasil nanti ini nanti ya, nanti kita praktekkan. Biasanya ketemu bingung ndaknya nanti di praktek. Kalau di sini paham, berarti nanti di praktek juga akan paham. Kalau nanti di praktek berarti masih kebingungan, berarti masih kurang paham. Kita ketemunya paham betul ndaknya, betul-betul pandanya nanti kita di praktek. Domir mufasil, ini domir mufasil sudah keterangan domir antara domir mufasil dan mutasil ini sudah. Cuma kalau domir mufasil ini mahalnya cuma dua ya, domir mufasil mahalnya cuma dua. Ada rofa dengan nasab. Jadi rofa dengan nasab. Yang merah-merah ini domirnya maksudnya. Yang merah-merah ini domirnya. Saya besarin. Kalau domir mutasil, mufasil ini hanya dua. Ada mahalnya mahal rofa dengan mahal nasab. Yang rofa huwa humahum. Iya humahunna antantum antum antum sampai ila akhirih itu. Yang nasab iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakuna iyayi iyana itu. Nah, ini yang mufasil. Yang mutasil nanti ini dhamirnya apa namanya mahalnya ada tiga rofa nasab dan jer. Yang rofa nasara nasara nasaru, yang merah-merahnya ini nasara nasara nasaru nasara nasara dan nasarna, ini mahalnya rofa. Kemudian yang nasab nasarahu doro nasarahuma nasarahum nasaraha,
yaitu yang merah-merah ini adalah mahalnya nasab, kemudian yang ngejer ini yang merah-merah baladuhum baladuhuma baladuhum ini adalah jar. Jadi mufasil cuma di dua i'rab rafa dan nasab ini adalah domir-domirnya. Kemudian kalau yang domir mutasil itu nanti ada di rafa, nasab dan jar, berikut adalah domir-domirnya. Kemudian di pinggir ini sudah ada maknanya. Kalau huma menunjukkan apa, nasoro huma. Ini sudah ada makna-makna keterangannya sudah ada di pinggir ini. Di pinggir sudah ada keterangannya. Ustadz, Ya, itu untuk domir mutasil itu yang nasab sama jer itu sama gitu. tidak sama. Oh, beda Kalau itu ya. yang nasab ini domirnya i'rabnya i'rab nasab, posisinya nasab, mahalnya mahal nasab sehingga makanya di i'rab nasab menjadi maf'ul karena menjadi maf'ul. Maf'ul itu kan hukumnya apa? Nasab kan? Nggih. Ini posisinya menjadi maf'ul. Lah gampangnya gini. Kalau nasab itu pasti gandeng dengan fi'il. Kalau yang ngejar itu gandeng karena nasab itu gandeng dengan fi'il, domirnya menjadi maf'ul bih. Kemudian kalau yang ngejar itu gandeng dengan isim karena domirnya menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu wajib jar. Oh, nggih, nggih. Itu. Kalau nasab itu gandeng dengan fi'il karena domirnya menjadi maf'ulnya. Kalau yang jar nanti itu gandeng dengan isim karena dhamirnya itu menjadi mudhaf Maf'ul. ilaihnya. Mudhaf ilaih harus dibaca jar. Itu. Ada lagi yang lain sebelum kita ke praktek? Tidak ada ya. Kita coba dulu di praktek. Coba kita apa namanya satu persatu saja ya biar ketemu ya. Biasanya kalau bareng-bareng yang jawab cuma satu orang saja. Oke, kita lihat ini saja sudah. Coba kepada apa saja itu ya. Aswanja ini siapa? Aswanja tak? Yang bernama Aswanja. Nama Ustaz. Ada Aswanja. Yang sekarang Aswanja sekarang ya menentukan domir muttasil apa munfasil sekaligus mahalnya mahal apa, gitu ya. Sekarang adalah praktek menentukan apakah yang saya tunjuk nanti adalah domir muttasil atau munfasil sekaligus untuk menentukan mahalnya mahal apa. Oke. Sekarang basyarataha. Basyarataha domirnya mana? Ustaz. Ha. Basyarataha domirnya adalah domir ha. Apa namanya? Domir adalah domir ha. Jadi ha itu domirnya mutasil apa munfasil? Mutasil. Mutasil, mahalnya mahal. Mahalnya mahal. Hal kurang paham Ustaz. Kurang paham Apa? ya. Mahalnya itu adalah mahal nasab. Oh, nah, no nas. Misalnya masal. Kalau sekarang bisyartiha, basyarataha. Bukan. Mahalnya mahal jer Jer. ya. Mahalnya mahal Nggih, jer. jer. Karena posisi kenapa kok jer? Karena menjadi mudhaf ilaih. Mudah pula. Karena menjadi mudhaf ilaih. Sama dengan ini itu. Sekarang
Wahia tabdi asmanja ini wahia dhamirnya ini dhamir apa? Mutasil apa munfasil? Munfasil. Munfasil mahalnya mahal apa? Mahal. Mahalnya mahal? Ofa, oke. Sekarang kita Ofa. langsung ini kayaknya Fatia Kamila kok baru muncul kayaknya. Fatia Kamila ada? Hadirah Ustaz. Oke, sekarang antum sebutin eh lau wadu'a. Wadu'a dhamirnya mana? Domirnya mustatir. Mustatir ya, dhamirnya adalah mustatir. Takdirnya apa? Takdirnya huwa. Huwa yang muqaddar ya. Takdirnya adalah huwa. Berarti apa namanya huwa yang ditakdir itu domir muttasil apa munfasil? Berarti munfasil. Domir Munfasil. munfasil. Munfasil ya. Domirnya adalah munfasil. Berarti kalau munfasil mahalnya mahal apa? Mahal rofa. Mahal apa? Oke, kita koreksikan ke yang lain. Wadu'a domirnya adalah huwa yang ditakdir. Berarti domirnya itu mutasil atau munfasil yang lain siapa saja? Ayo. Munfasil Ustaz. Hah? Munfasil. Oke, yang lain munfasil juga. Yang lain jawab lagi. Munfas. Oke, kita kembalikan ke sini lagi. Silahkan diteliti. Domirnya domir mutasil. Nasara. Nasara. Iya, iya. Mahal ini domir mutasil. Mahalnya mahal apa? Mahal rofa. Kenapa kok mahal rofa? Karena domirnya posisinya jadi fa'il. Paham Ustaz, izin tanya. Berarti walaupun dia mustatir, tapi karena dia itu menempel pada fiil, jadi tetap mutasil, tapi mustatir Makanya gitu. kan nggak bisa disebutin. Makanya mustatir saja. Karena kalau murni huwa doang tanpa adanya nempel-nempel, ya huwa kan itu baru domir munfasil kalau huwa saja. Masalah nyambung kan, nyambung dengan fiil. Ya baik Ustaz. Mutasil itu kan bersambung. Jadi nyambung nempel dengan fiil. Tadi kan cuma takdirnya saja kan, bukan domir huwa murni kan, cuma takdirnya adalah Oh, huwa. bukan huanya. Oh Bukan iya Ustaz. huwa itu sendiri kan, bukan huwa sendiri, tapi takdirnya adalah huwa. Oh iya iya. Takdirnya adalah huwa. Sehingga wadoa itu wadoa itu adalah domirnya domir mutasil. Domirnya adalah domir mutasil, mahalnya adalah mahal rofa. Rofa. Kenapa kok mahal rofa? Kenapa kok mahal rofa? Karena menjadi Fa'il. karena menjadi fa'il. Karena menjadi fa'il gitu. Bisa dipahami ya? Insya Allah Ustaz. Ya gitu, jangan sampai apa namanya? Tapi itu.
Kemudian Cintanya Ustadz. ya silahkan monggo akhi. Ya. Kita Berarti itu sampai-sampai domir saja. mustatir wujuban ya Ustadz. Masuknya. Mustatir ya. Wujuban apa jawajan Ustadz? Nanti kita itu nanti ada istilah wujub jawas itu kan ya. Ya. Itu nanti. Yang wadoa tadi. Kalau wujub itu kan harus. Kalau jawas, Boleh. kalau yang wadoa itu kan wujub kan. Iya kan? Ya, baik Ustadz, terima kasih. Tapi kita tidak usah sampai ke wujub jawas dulu lah. Lebih memudahkan. Karena menentukan wujub jawas nanti agak kerepotan juga. Di sini dulu. Oke. Ah, contoh coba sekarang akbar sobirin. Wa sunanuhu domirnya adalah akbar sobirin ada domir huwa. ya domir hu-nya gitu kan ya. Itu domirnya domir mutasil apa mufasil? Sambung Ustaz. Muttasil. Ya mutasil ya. Mahalnya berarti mahal apa? Mahal gimana? Belum Iya nanti paham. rafa nasab jar itu. Oh, rofa Ustaz. Rofa Wa ya. sunanuhu. Oke, rofa. Kenapa kok rofa? Kho, khobar. Apa Ustaz? Kenapa? Akbar ini adalah domir apa? Domir apa tadi? Mutasil ya? Menurut antum? Mahal majrur. Jer ya. Berarti mutasil adalah jer. Majrur. Karena menjadi mudhof ilaih kan? Karena menjadi mudhof ilaih. Ya. Jadi bukan menjadi mubtada, menjadi mudhof ilaih. Oke. Lam ya'ti biha kepada yang Muhammad Fadilah lam ya'ti biha ini kan hanya adalah dhamir mutasil. Dhamirnya adalah dhamir Ya, Ustaz. mutasil atau mufasil hanya ini. Domir mutasil. Mahalnya mahal apa? Mahal nasob. Mahalnya mahal nasab. Nasab. Oke. Kepada ukhti Siva ukhti akhi lupa lagi. Ini mahal nasab katanya Menyerah, betul. Ustaz. Betul. Bukan. Mahal apa? Mahal jar. Mahal Ya. jar. Kenapa mahal jar? Karena majrur dengan bi.
Karena majrur dengan bi. Gitu, akhi Fadilah, Muhammad Fadilah. Ya, baik Ustaz. Karena ada ba-nya ini. Karena ada ba-nya. Iya. Jadi cara menentukan itu. Kalau ini misal wa yusiluhuma misal kepada akhi muslim wa yusiluhuma dhamir mutasilnya kan, nah, dhamir mutasilnya kan huma, itu mutasil ya. Nakirah apa ma'rifat? Nah, ya Allah, kalau dhamir sudah jelas ma'rifat ya. Mahalnya mahal apa? Wa yusiluhuma mahalnya mahal apa? Akhi muslim enggak ada ya? Umar Faruk mahalnya mahal. Yang mana, Ustaz? Wa yusiluhuma Wa yusiluhuma. Nah, al-nasab. karena kenapa? Jadi maf'ul. Karena jadi maf'ul. Oke. Sekarang coba yang lain juga ya. Eh roh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada berapa domir? Silakan tentukan. Empat. 4. 4. Pertama, dari paling awal. Iya, Kak. Iyyaka, Iyyaka. domirnya domir apa ini? Domir Domir. anta. Munfasil. Misal, bentar. Oh, Hmm? Domirnya domir domir munfasil. muntasil, mahalnya mahal. Mahal nasab. Kenapa kok mahal nasab ini? Karena jadi maf'ul bih. Maf'ul dari mana? Iya. Dah. Na'budu. Dari na'budu. Iya. Oke. Itu pertama. Kemudian domir yang kedua. Tutu. Na'budu. Berarti domirnya domir mutasil atau munfasil? Na'budu. Mutasil. Mutasil. Takdirnya apa? Bergabung. Takdirnya adalah Nahnu. 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 Mahalnya mahal. Mahal ropa. Rofa. Karena menjadi Fa'il. fa'ilnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya iyyaka ya. Selanjutnya adalah iyyaka. Mansuban. Iyyaka itu juga domir Muttasil. domir Mahal nasab. mufasil. Iyyaka itu kan domir mufasil yang mahal nasab. Nasta'in itu juga sama dengan na'budu kan. Nasta'in itu domirnya juga domir mutasil, mahalnya mahal. Rafa takdirnya adalah nahnu. Takdirnya adalah nahnu. Jadi ini kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itulah. Itu cara menentukan domir.
Jadi cara menentukan domirnya seperti itu. Ada yang masih bingung untuk menentukan domir? Antara menentukan domir mutasil dengan mufasil, baik mahalnya. Jadi perlu diingat ya, kalau domir mufasil ini kan domir mufasil, kembali lagi ke definisi. Domir mufasil itu boleh ditaruh di awal dan boleh jatuh setelah ilah. Boleh ini. Tapi kalau domir mutasil nggak bisa. Nggak bisa ditaruh di awal. eh kemudian dan juga nggak bisa jatuh setelah kata ilah. Itu nanti. Tidak bisa illaka. Adanya illa anta. La ilaha illa anta. Oke. Aman di domir-domir mufasil dengan domir mutasil? Ada. Ada ya. Paham. Alaihim, alaihim ini kan domir-domir mutasil. Domir mutasil mahalnya mahal. Alaihim, domir mutasil mahalnya mahal. Al-jar. Masuk. Mahal jer karena kemasukan ala. Eh, Ghairil maghdubi. Maghdubi kembali lagi ke i'rab kita praktekkan. Maghdubi, maghdubi i'rabnya i'rab jer. Tanda jernya menggunakan Kasroh masuk. dohiro. karena menggunakan kasar karena merupakan isim Isim mufrad. mufrad. Lil muttaqin ini i'rabnya i'rab jer. Kembali lagi ke i'rab. Lil muttaqin i'rabnya jer. Tanda jernya menggunakan Ya, Ya dan nun. karena kenapa? Karena jamak muzakkar salim. Karena jam mudzakkar salim. Oke. Berarti isim dhamir ini sudah tuntas? Kemudian baru ke selanjutnya adalah terkait dengan isim alam. Yang kedua adalah isim alam. Sanil ma'arifis syahiru bil alam. Ka Ja'farin wa Makkatin wa kal haram. Wa ummi amrin wa abi sa'idi wa nahwi kafid dhulmi war rasyidi. Fama ata minhu bi ummin aw bi afa kunyatun wa wairu usmun aw laqab. Fama bi madhin aw bi dhammin mushiru falaqabun fal ismu ma la yush'iru. Kedua isim alam. Isim alam ini adalah kita bahas semuanya isim ma'rifah ya. Isim alam nanti terbagi menjadi 3 bagian. Ada alam asma, ada atau alam isim. Istilahnya alam isim ya atau alam asma. Alam isim itu nama asli ya. Nama murni itu namanya alam isim. Alam isim itu adalah nama murni atau nama asli. Nama murni atau nama asli atau itu alam isim. Ya Ja'far, Sodik, ya Sodik, Muhammad, ya Muhammad. Itu namanya alam isim atau alam asma. Alam isim saja gitu, biar mudah. Maka Ja'far, Nakiro, Arifat, Nakiro. Contoh sama dengan di sini, semisal saya ngikuti nama-nama yang ada di sini, ya ada Muslim, ya berarti itu alam isim. Ada Muslim, ada Hafiz Syifa, berarti alam isim. Ada Kamila, berarti alam isim gitu. Nama-nama asli, itu namanya alam isim. Ada alam kunyah, alam kunyah itu juga dikatakan dengan isim ma'rifat. Alam kunyah itu didahului dengan ibnun, ummun, abun, akhun gitu. Bapaknya Zaid, Abu Zaidin. Anaknya Zaid, Ibnu Zaidin. Ibunya Zaid, Ummu Zaidin. Saudaranya Zaid, Akhu Zaidin lah. Kalau didahului hal-hal seperti itu, ibnun, abun, akhun, itu namanya alam kunyah.
Abu Hurairah, Ummu Salama, Ummu Aiman, pokok dikatakan ummun, abun, akhun, ibnun, didahului oleh itu namanya alam kunyah. Ada alam lakab. Alam lakab itu julukan. Baik julukannya itu nanti jelek, ataupun julukannya itu baik. Ada orang yang suka mencuri, "Hei, yang panjang tangannya," gitu misalnya. Ada orang yang orangnya hitam dipanggil apa misal. Ada orang itu orangnya suka memberi akhirnya dijuluki apa. Nama julukan-julukan itu namanya alam lakab. Saya kira dulu ketika antum masih berada di bangku ibtidaiyah atau SD atau dulu pernah mondok masih kelas-kelas SMP, itu biasanya kan ada saja teman-teman kelas yang dikasih julukan kan, dijulukan ini, julukan itu, julukan ini, julukan itu. Paham ya? Oh, ya. Terkait dengan ini bisa ada yang bingung sih yang ini? Tidak ada. Kalau alam isim itu nama asli, kan mudah kan gampang. Kalau alam kunyah didahului abun, akhun, ibnun itu. Kalau alam lakob berarti julukan, baik julukannya nanti itu baik ataupun buruk julukannya.